Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan kami di podcast Visip Unip, mengedukasi, menginspirasi. Oke, di depan saya sudah ada Ibu Dias. Beliau adalah dosen pengampu sosiologi pariwisata, Bu ya? Iya, betul Mas Arif. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Mas Arif bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi sekarang mungkin kita akan membahas tentang pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu, Bu ya? Iya, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, Bu Dias ini memang sudah lama menggeliat di daerah-daerah potensi wisata, Bu ya. Beberapa daerah potensi wisata sudah dijajakin bersama mahasiswa, baik untuk penelitian ataupun pengabdian. Iya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu, secara singkat, seperti apa potensi desa wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya, baik. Terima kasih Mas Arif atas undangannya dalam bincang-bincang pariwisata. Iya. Yang kebetulan saya dipercayai oleh jurusan untuk mengampu mata kuliah sosiologi pariwisata. Ya, jadi menanggapi pertanyaan dari yang Mas Arif sampaikan bahwa bagaimana kondisi pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini ya. Dengan banyak hal tema besar dari program RPJMD dari pemerintah ya, yang kemudian ingin membangkitkan bagaimana potensi pariwisata yang ada di lokal Provinsi Bengkulu. Nah, lebih banyak mengeksplor tentang bagaimana potensi sumber daya alam. Karena Provinsi Bengkulu ini sangat luar biasa melihat potensi sumber daya alam. Dan yang kedua adalah bagaimana tentang kebudayaan ya. Karena kita punya 9 suku ya, yang kemudian bisa disebutkan satu suku Rejang, dua suku Lembak, kemudian suku Serawai, kemudian suku Pekal, dan ada suku Enggano gitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang kekuatan ya untuk mengeksplor tentang bagaimana pesona budaya yang ada di setiap kesukuan gitu ya. Nah, selanjutnya tentang bagaimana potensi yang lainnya gitu ya. Kalau dilihat potensi wisata buatan juga banyak berkembang sekarang ini di Bengkulu ya, terutama yang memanfaatkan perairan gitu ya, seperti wahana waterboom gitu ya, itu juga banyak bermunculan gitu. Jadi saat ini dengan adanya program yang sinergi baik itu dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif gitu, yang diturunkan dengan kerja pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, itu menjadi kolaborasi yang sangat padu untuk mengembangkan bagaimana potensi-potensi wisata yang ada di setiap masing-masing desa gitu ya. Karena ini animo masyarakat ketika pandemi di 2020 dan 2021 dengan adanya pola pembatasan yang cukup ketat ya, akhirnya sektor pariwisata itu berdampak. Nah, diharapkan di tahun 2022 ini sektor pariwisata bisa bangkit dan pulih kembali sehingga bisa menjadi devisa pendapatan negara Republik Indonesia kita. Khususnya untuk Bengkulu, Bu ya? Iya, PAD khususnya Bengkulu. untuk PAD Provinsi Bengkulu, seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa emang Bu Dias ini menggeliat ke pariwisata. Tadi kita juga dari berbagai macam keragaman suku, dan memang sepertinya Bengkulu ini tidak hanya menjual alam, tetapi ada histori-histori yang bisa kita jual juga mungkin, Bu ya? Iya, betul sekali. Gimana tanggapan Ibu Dias? Menurut saya ya Bengkulu ini dengan histori yang bisa dikatakan sangat kental dengan
satu cerita perjuangan ya, maksudnya perjuangan. Di situ ada cerita Soekarno dan Fatmawati gitu ya. Kemudian ada lagi Napak Tilas saat penjajahan gitu ya. Bengkulu ini juga sering didatangi krus kapal pesiar ya. Karena dengan cerita-cerita Thomas Parr gitu ya. Kemudian dengan cerita-cerita historical set yang di masa kental dengan perjuangan penjajahan ya. Dan krus yang masuk itu juga memiliki tradisi tabur bunga yang ada di satu yang ada di danau Dendam gitu ya. Kemudian satu lagi yang berada di pesisir tidak jauh dari Fort Marlborough, Benteng Marlborough. Nah, kemudian ini punya daya tarik sebenarnya karena dengan adanya histori penjajahan Inggris dan Belanda gitu ya, maka ini menjadi daya tarik sebenarnya karena kita juga punya cerita tentang pecinan kampung Cina ya, yang Cina. Kemudian itu juga bisa kita jual sebagai histori di masa penjajahan tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya ada tapinya. Iya, sebenarnya ketika memang kita punya cerita, kita juga harus punya bagaimana cara promosi gitu ya. Maka saya pun juga setiap berkegiatan di mana-mana jangan lupa kunjungi Bengkulu gitu karena Bengkulu itu punya cerita sejarah yang kental dengan penggagas negara Republik Indonesia ini yaitu Insinyur Soekarno ya atau Bung Karno gitu. Nah, kemudian telusuri lagi cerita dengan Ibu Fatmawati gitu. Jadi ya saya harapkan ketika kita ingin mempromosikan gitu ya, jangan lupa juga kita juga ulas gitu bagaimana cerita-cerita yang bisa kita sampaikan kepada publik agar ya Bengkulu ini semakin dikenal gitu. Jangan kemudian Bengkulu ini diketahui berada di titik di mana saya pernah mendapatkan jawaban dari yuk mampir ke Bengkulu, yang dia tahu Bengkulu itu di mana, di Palembang gitu ya. Itu kan zong banget gitu. Ada yang bilang di Kalimantan juga. Iya, nah itu kan jadi miris gitu ya. Bengkulu tuh juga provinsi tersendiri gitu. Nah itu sih yang harapannya bisa menjadi catatan ke depannya gitu. Dari sisi historis Bu ya. Ada peninggalan penjajahan Inggris, Belanda dan cerita tentang Bung Karno dan Fatmawati. Dan sekarang juga menjadi tugu ya. Ibu Fatmawati menjadi tugu simpang 5-nya Kota Bengkulu. Betul. Nah, selain itu juga ada alam Bu. Alam baik keanekaragaman hewan dan hayati, terutama bunga rafflesia. Nah, itu seperti apa potensi yang seharusnya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Provinsi Bengkulu? Itulah menjadi modal sangat sangat strategis gitu ya, modal strategis yang dimiliki terkait dengan potensi-potensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, ketika kita berbicara di setiap kabupaten dan kemudian kota gitu ya, menawarkan berbagai kekhasan gitu ya, ciri khas dari setiap potensi yang ada. Nah, tapi kalau berbicara tentang kota gitu ya, ini kota kan sebagai gerbang selamat datangnya gitu bagi wisatawan yang misalnya dari mancanegara atau kemudian domestik gitu yang berkunjung. Nah, kota ini juga punya paket lengkapnya gitu ya, mulai dari pantai gitu ya, pantai panjang yang tidak usah repot naik 7 lembah, 7 gunung gitu ya. Kita sudah ketemu pantai gitu. Dari bandara cuma 10 menit. Dari bandara 10 menit dan itu anti macet. Itu nilai plusnya kalau berwisata ke Bengkulu itu tidak ada macet.
Maka kalau saya berperan menjadi guiding ya Mas ya, saya selalu ditanya kalau mau keliling ke sana kemari tuh berapa lama Mbak? Hanya cukup 5 menit. Itu kata-kata saya yang sebenarnya saya juga apa namanya melihat aksesibilitas untuk di Bengkulu ini cukup mudah ya. Jadi anti macet. Jadi saya bisa mempraktisikan cukup 5 menit gitu ya. Nah, kata-kata cukup 5 menit itu kan menjangkau dan mudah gitu ya bagi wisatawan untuk bisa menjelajahi Bengkulu dengan cepat gitu ya. Tapi untuk khusus kota gitu. Tapi kalau kita berbicara kekhususan yang ada di kabupaten, saya pikir di seluruh Indonesia juga akan sama gitu. Punya yang namanya akses. Nah, akses yang ada di setiap kabupaten itu kan juga berbeda-beda. Ada medan, ada apa namanya kondisi yang harus ditempuh gitu ya. Nah, maka yang paling sering ditemukan adalah ketika wisatawan datang melihat yang namanya ikon Bengkulu, yaitu bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia itu kan habitatnya tumbuh di kawasan hutan gitu ya, yang jangkauannya pun tidak mudah gitu. Kadang ada apa namanya tebing curam gitu ya, dan itu kita juga harus edukasi dulu kepada wisatawan agar dalam Sabta Pesona itu tidak menimbulkan kenangan yang membahayakan gitu ya, karena sebelum turun lapangan pun ada SOP yang memang beberapa teman-teman di pemandu wisata itu juga memegang apa namanya SOP tersebut, sehingga ada edukasi yang disampaikan ketika ada minat-minat khusus yang kemudian untuk menelusuri wisata-wisata yang membutuhkan adrenalin yang cukup apa ya bisa dikatakan cukup mumpuni seperti itu. Jalan licin. Iya betul. Nah, secure-nya seperti hujan. itu kan harus diperhatikan gitu, karena ya tidak ingin mencederai, tapi ya terkadang situasi dan kondisi itu kan tidak bisa diprediksi gitu ya. Misalnya kalau di Bengkulu ini sangat sering dijumpai curah hujan gitu ya. Maka sebenarnya itu juga terkadang ya hujan itu juga berkah ya, tapi ketika sedang membawa wisatawan misalnya ingin berkeliling dan berada di alam terbuka itu kan cukup riskan juga gitu. Maka sebenarnya sudah ada alternatif-alternatif yang bisa direkomendasikan ketika misalnya berwisata ke kota gitu ya, ketika musim penghujan. Anda juga bisa berkeliling misalnya di museum, kemudian rumah Bung Karno, kemudian rumah Fatmawati gitu ya, kemudian ada Masjid Jami gitu ya, kemudian juga bisa berwisata kulinernya gitu ya. Jadi itu kan yang punya tempat apa ya tidak mengganggu ketika hujan gitu. Nah mungkin seperti itu Mas Arif. Jadi cukup strategis untuk teman-teman yang ingin berwisata ke Bengkulu dan ingin melihat explore wisata Bengkulu yang cukup sangat affordable gitu ya. Karena Bengkulu ini semuanya paket lengkap. Nah, apalagi yang suka potret ataupun suka fotografi ya, itu kan banyak spot-spot yang bisa dikatakan Instagramable. Kemudian yang kedua juga ada view-view tertentu yang itu tidak ada di tempat lain ya, sepertinya gitu ya. Salah satunya misalnya view vintage yang ada di mana, view-view klasik gitu ya. Misalnya kayak sunset, sunrise gitu ya, yang Bengkulu punya apa Mas, punya ini ya punya ini loh ciri khas ya, ciri khasnya sunrise sunset terbaik se-Sumatera gitu ya. Golden sunset. Nah, seperti itu. Kalau sunrise kita di Danau Dendam, kalau sunsetan di Pantai Panjang. Nah, ini Mas Arif pakarnya karena Mas Arif ini fotografer gitu ya. Seperti itu Mas. Jadi apalagi kalau kita nanti ke kabupaten itu banyak sekali sih yang bisa dieksplor gitu. Jadi emang Bengkulu ini lengkap. Tadi dari pantai kita ada, baik hutan pun wisata hutan kita ada untuk bunga rafflesia. Sungai kita banyak. Terus agrowisata pun
kita Iya, ada ada betul. air terjun berlimpah Bu ya. Air terjun sangat berlimpah dan banyak sekarang ini sedang digali ya Ya, oleh masyarakat desa gitu. Jadi Ya, untuk ke daerah mungkin kalau di kotanya sudah jelas dan sudah sudah jelas lumayan betul. terkenal Bu ya. Iya. Nah sekarang banyak sekali kabupaten-kabupaten yang lagi mencoba mungkin Bu ya, Iya. mencoba untuk bagaimana sih mengelola suatu kawasan yang emang ada potensi untuk wisatawan datang. Nah kebanyakan sekarang di Bengkulu itu kayaknya wisatanya sungai, Iya, sawah, betul, betul. yang emang ke alam Bu ya, Iya, dan sesuai dengan. nature natur. Nah jadi sekarang Kembali ke alam ya. kalau sekarang tuh istilahnya kalau di pariwisata tuh Bengkulu natural. Iya, Iya. Bengkulu natural, betul. Seperti apa Bu pengalaman Ibu selama mungkin penelitian atau pengabdian atau bahkan traveling secara pribadi mungkin Bu ya? Iya, travel dan healing gitu. Healing ya itulah Ya, pokoknya. betul sekali. Sebenarnya dengan adanya dana desa ya, ini kan kebangkitannya desa-desa itu dengan adanya program dari pengelolaan dana desa, yang kemudian desa mempunyai keleluasaan untuk memanajemen ya, menata, kemudian membuat kebutuhan ya, kebutuhan fisik seperti ya itu tadi salah satunya tentang pengelolaan destinasi atau pengelolaan pariwisata. Nah, sebenarnya dengan desa-desa yang sudah diberikan wewenang demikian, maka tidak ada lagi kata desa yang menuju keterbelakangan. Jadi kata-katanya yang tepat adalah desa menuju pembangunan gitu ya. Nah, kalau kemudian di beberapa kegiatan yang dilakukan bersama jurusan sosiologi FISIP Unip, ini banyak hal yang dikelola. Misalnya sosiologi juga mempunyai desa-desa mitra gitu ya, desa-desa mitra yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang kemarin kita mendampingi bernama Desa Kungkai Baru. Ya itu pantainya luar biasa Bu. Ya, pantainya bernama Cemoro Sewu itu ya, pantainya cukup baik dan desa multikultur itu Mas. Ya, nah ketika dari sedikit pengalaman yang bisa di-sharing, sebenarnya mereka itu terkadang sudah punya konsep gitu ya, konsep, dan kemudian mereka juga sudah siap beraksi gitu ya. Tapi kembali lagi lemah pada kebijakan, perumusan kebijakan. Nah, dalam hal ini kan dalam konsep kita berbicara pada desa wisata ya. Jadi desa wisata tuh salah satu administrasi yang paling penting itu adalah tentang keberadaan kelompok sadar wisata. Ya, jadi kelompok sadar wisata itu sudah sah, sudah mempunyai SK gitu yang dikukuhkan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten gitu ya, sehingga keleluasaan dari kelompok sadar wisata inilah yang nanti bisa mengembangkan, menata, dan mengorganisir dari adanya kebutuhan destinasi yang akan diberdayakan seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi penting kembali adalah tentang pentingnya pemuda desa, ya, pemuda desa yang berkarya, kemudian pemuda desa yang mempunyai inovasi untuk mengembangkan wisata tersebut. Jadi ketika nanti ada after dan before gitu ya, tentu kan akan banyak umpan balik ya. Jadi sistemnya kalau mengelola desa melalui pariwisata itu ya dengan kata kuncinya simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi saling menguntungkan gitu ya. Jadi bukan hanya beberapa pihak gitu, tapi seluruh masyarakat itu bisa saling timbal balik mendapatkan support, tidak hanya materi sih, tapi juga secara networking gitu ya, kemudian secara bentuk kegotong royongan itu bisa dikembangkan.
Nah, untuk potensi-potensi yang bisa dikelola itu ya tidak semua harus dikelola gitu ya, tapi punya perencanaan strategis dan perencanaan yang strategis ya. Nah, perencanaan yang prioritas atau strategis itu sebenarnya dilihat berdasarkan resource, sumber dayanya. Jadi kalau misalnya sumber daya yang ada di desa itu mumpuni adalah misalnya yang pertama tentang air terjun tadi ya. Nah, jadi air terjun yang bisa dikelola itu tentunya yang ya kita harus melihat 3A lah aspek utamanya lah ya, sekurang-kurangnya 3A. Yang pertama itu ada akses, yang kedua itu ada aksesibilitas, dan yang ketiga itu ada atraksi gitu. Jadi percuma kita menggali potensi yang memang wah sekali tapi itu sulit untuk dijangkau oleh pengunjung gitu, karena yang disasar itu adalah kuantitas gitu ya. Jadi kuantitasnya seberapa banyak gitu nantinya. Nah, jadi kalau memang digali misalnya dari penemuan ada 10 air terjun tapi yang bisa dijangkau itu 3 air terjun ya, itu nggak apa-apa, itu disimpan dulu yang gitu 7 ya. simpan. 7 simpan Tiga gitu. difokuskan Ya, dulu. 3 difokuskan. Nah, yang 7 ini menjadi perencanaan prioritas ke depannya gitu. Jadi yang 3 ini dimaksimalkan, kemudian setelah 3 ini nanti sudah struggle gitu ya, sudah memang efektif, efisien dan sudah bisa berjalan sudah mapan gitu. Maka pelan-pelan dikelola kembali yang tadi masih belum punya 3 hal tadi, atraksi, aksesibilitas gitu ya. Jadi itu dilengkapi. Mungkin seperti itu Mas Arief. Oh ya Bu. Ya memang cukup power sih, Yeah. harus cukup power dan harus cukup komitmen gitu ya. Karena mengembangkan desa itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita ini berpacu dengan waktu ya. Jadi dengan adanya konsen dari pemuda, pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang memang mendukung gitu, dan yang paling penting adalah aware itu kalau di dalam pariwisata itu dikenal dengan hospitality ya. Ada kesiapan masyarakat dalam menjadi pelayan jasa gitu ya dalam pariwisata tersebut. Jangan ketika yang paling mudah kadang bertanya tempat gitu ya, wisatawan bertanya tempat kadang dengan mudah menunjuk dengan kata telunjuk itu loh di situ gitu kan. Yeah. Nah, kalau sudah paham bagaimana menjadi pelayan jasa, kata telunjuk itu bisa dirubah dengan kata monggo, di situ loh Pak ada gitu wisatanya. Di situ loh Pak alamat yang dicari gitu. Jadi ada keramah tamahan dalam menyambut kunjungan wisata seperti itu. Berarti masyarakat di desa ini, maksudnya masyarakat di kawasan wisata ini harus mulai ini Bu ya, mulai membuka diri mungkin. Betul, mulai membuka diri dengan ya adaptasi informasi gitu ya, bahwa ya jangan sangat jangan sangat minder gitu ya dengan adanya karakteristik atau potensi-potensi yang ada di desa. Tidak bisa disamakan, tapi kita harus punya ciri khas. Nah, jadi dengan ada ciri khas itu kita punya modal gitu ya, punya modal untuk bisa dalam tanda kutip bersaing gitu ya. Maka ada penganugerahan ya, kalau di dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada gelar penganugerahan desa wisata. Nah, lagi-lagi Bengkulu ini Mas Arif masuk 300 besar. Bis. Ya. Dari 1.850 desa wisata di seluruh Indonesia. Ya, Bu. Nah, itu kan sudah punya nilai plusnya Bengkulu ini, dan ya memang dari 300 besar itu beberapa desa ya yang ada di Provinsi Bengkulu yang masuk. Dan kemudian bisa ditelusuri ya nanti 300 besar itu, dan salah satunya itu ya saya
saya bisa ulas ada satu Desa Rindu Hati gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua Desa Penembang. Kemudian yang ketiga itu Desa Blitar Seberang. Nah, itu salah tiganya ya yang masuk dan itu ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, maka sebenarnya banyak sekali dari Bengkulu ini punya punya prestasi ya untuk memajukan desa wisata seperti itu. Saya lihat juga dari sepanjang hidup saya berjalan-jalan, emang Bengkulu tuh istimewa. Jadi ada banyak potensi-potensi yang tidak terlihat ya, tapi itu kasat mata. Iya, apalagi secara historis. Mungkin saya juga ada pengalaman ke salah satu di kabupaten Bengkulu Utara mungkin kayaknya ya, di Lebong Tandai. Lebong Tandai, betul. Yang dimana ini secara histori juga itu berperan di Indonesia misalnya untuk sejarahnya, apalagi dibilang katanya emas Tugu Monas itu dari Lebong Tandai. Iya betul, supportnya. Saya pernah ke sana dan emang di sana tuh masih asri Bu. Jadi dari sistem listrik pun masih menggunakan kincir air ya, dan tidak masih bayar tradisional, dan betul. bentuk-bentuk rumahnya itu memang masih zaman-zaman Belanda. Jadi dibilang Batavia kecil dulu. Batavia kecil. Nah, kalau Ibu melihat potensi itu gimana kira-kira Bu? Atau nantilah itu ya. Sekarang bagaimana kita mempertahankan? Nah, ini saking banyaknya pertanyaan ini Mas Arif ini, aduh. Mempertahankan tadi. Mungkin wisata yang sudah fokus tadi, mungkin kayak ada air terjun yang difokuskan di desa ini. Nah, bagaimana kita mempertahankan keberlanjutan? Itu harusnya dari secara pihak desanya, tim di desanya, atau dari pihak atau pemerintah atau akademisi seperti Ibu harus berperan. Seperti apa, nah, Bu? Ini kembali lagi ya, bahwa sebenarnya daya dukung ya, kita berbicara pada daya dukung. Ini memang harus banyak melibatkan berbagai pihak ya. Mengapa melibatkan berbagai pihak? Karena desa pasti punya keterbatasan gitu ya. Nah, terkadang ketika desa itu punya wewenang dalam perencanaan gitu ya, tapi daya dukung modal juga kurang misalnya gitu ya. Nah, sebelum kegiatan pelaksanaan itu pasti ada analisis gitu ya. Nah, ini kita bisa menggandeng salah satunya misalnya perguruan tinggi gitu ya. Nah, perguruan tinggi ini bisa dalam bidang penelitian, bisa dalam bidang pengabdian. Nah, ketika dalam misalnya penelitian ya, sebelum membangun wisata, misalnya ingin melihat bagaimana kemungkinan analisis SWOT, misalnya analisis SWOT tentang bagaimana peluang, kemudian tantangan gitu ya dalam pengelolaan wisata tersebut misalnya gitu. Nah, di sisi lain akademisi ini punya rule-nya, punya teorinya, punya metodenya gitu ya. Nah, jadi ruang lingkup akademisi bisa berperan di dalam hal salah satunya tadi penelitian misalnya begitu. Nah, ketika pengabdian, jadi kalau pengabdian itu ada hal-hal yang memang dilatih gitu ya, kemudian diberdayakan, ada yang didampingi misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika memang ada brainstorming atau penguatan kapasitas misalnya tentang bagaimana kemampuan, kemahiran gitu ya, itu bisa dilakukan dengan pengabdian. Nah, untuk tadi yang saya bilang bahwa terkadang desa punya ide tapi nggak punya modal. Ya sebenarnya bisa melakukan networking dengan pihak-pihak terkait ya, tapi dalam hal ini misalnya kita melibatkan pihak ketiga, ya itu sebenarnya sangat memungkinkan. Tapi yang menjadi kunci kejelasannya adalah bagaimana MOU-nya gitu ya. MOU itu kan menjadi penanda bagaimana kesepakatan dalam hal ruang kerja ke depannya gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah memberikan kebermanfaatan bagi berbagai pihak gitu. Nah, dalam hal ini desa juga jangan menutup diri ketika memang pihak-pihak yang ingin terlibat gitu ya, ingin mensupport gitu. Artinya desa pun juga harus
aware dengan informasi-informasi yang ingin ditelusuri gitu. Jadi masyarakat desa pun juga harus cerdas berliterasi gitu ya. Artinya ketika misalnya ada penggalian analisis data atau misalnya telusur jejak pendapat gitu ya. Jadi silakan misalnya dieksplor ya apa adanya gitu ya, jangan ada apanya gitu. Jadi apa adanya. Jadi hal-hal yang demikian yang sangat natural gitu ya. Ini kan harapannya bisa menjadi data awal dalam menginisiasi atau menggagas bagaimana pengembangan desa-desa yang ingin sustainable kan, diberlanjutkan seperti itu. Jadi kerjasama menurut saya berbagai pihak ini sangat memungkinkan dan menjadi yang sangat fundamental gitu ya, penting sekali. Nah tadi sudah mungkin dari sisi dosen ke sinergi mungkin ya antara pihak desa, pemerintah dan pihak-pihak lain. Yang paling penting nih Bu, pertanyaannya, peran mahasiswa seperti apa Bu ya harusnya? Nah, ya. Ini ngomongin mahasiswa. Teman-teman mahasiswa nih untuk sekarang kan emang mungkin apalagi sekarang Instagram Bu ya. Di mana-mana foto wisata baru. Healing lah istilahnya sekarang. Betul. Banyak peran-peran mahasiswa yang seharusnya bisa diterapkan untuk memajukan atau bukan membantu juga ya. Maksudnya emang harus ya. Bagaimana kita mengeksplor Provinsi Bengkulu tapi dengan gayanya mahasiswa. Ya, betul. Itu seperti apa kira-kira? Ya, saya pun di mata kuliah Sosiologi Pariwisata ini pun juga tim teaching ya dengan Ibu Heni Nopianti gitu ya sebagai pengajar. Saya pun juga sangat wow efek gitu ya dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Artinya begini, mahasiswa itu kan mereka sangat adaptif ya dengan era digital gitu ya. Nah, maka sebenarnya yang menjadi power ini juga bagian yang tidak terpisahkan adalah mahasiswa gitu ya. Nah, dalam ruang lingkup pembelajaran mahasiswa itu sudah ditransfer ke knowledge ya. Ada teori, ada praktik gitu kan. Nah, kalau di sosiologi ini praktiknya itu ruang lingkupnya adalah masyarakat gitu. Jadi mau tidak mau teori sudah diperoleh, bisa dikatakan 30% teori, 70%-nya itu adalah praktik di lapangan gitu. Nah, labnya nih di masyarakat. Iya, labnya itu di masyarakat Mas Arief. Nah, jadi saya sering memberikan challenge kepada mereka untuk tema-tema tentang kepariwisataan ini mereka bisa kelola. Jadi karena kebanyakan juga mahasiswa itu tinggal di desa gitu ya, yang skupnya desa. Saya juga punya misi untuk setidaknya walaupun desa itu belum menjadi desa wisata, setidaknya mereka bisa mengangkat wisata desa mereka gitu ya, untuk mereka bisa kenalkan, promosikan gitu ya, dan mereka juga bisa menjadi bagian pusat informasi gitu ya, karena ketika mereka sudah publikasi gitu ya, terkadang banyak komen gitu ya. Nah, komen itu pun juga menjadi saran, kritik dan saran yang membangun. Nah, jadi mahasiswa juga dalam hal tertentu saya juga menugaskan ya beberapa kali kegiatan itu untuk mereka bisa melakukan wawancara, observasi, atau menggunakan pengumpulan datanya fokus grup diskusi. Jadi hal-hal yang mereka ingin publikasi itu hal-hal yang bukan hanya sekedar status semata gitu ya, tapi kemudian ada data, ada fakta yang mereka publikasikan. Nah, itu yang menjadi penting karena mahasiswa itu sangat banyak karya ide yang terkadang itu butuh ruang untuk mereka bisa mengeksplor keterampilan yang mereka miliki. Jadi
dengan adanya salah satu tugas itu ya, sebenarnya itu mereka menjadi lebih kreatif berkarya gitu. Bahkan saya pun ada di YouTube ya, kalau misalnya ingin buka itu ada sosiologi pariwisata di sini ya nanti ya. Nah, itu kumpulan explore wisata yang berada di kabupaten dan berada di desa ya, yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi saya mengumpulkan dalam satu YouTube yang itu bisa diakses ya, terbuka untuk umum. Walaupun itu tugas mahasiswa tapi terbuka untuk umum. Berarti mahasiswa ini harus belajar dan mengajarkan mungkin, Mbak? Iya. Belajar apa yang ada di desa. Iya, belajar apa yang ada di desa dan kemudian mengajarkan adaptasi informasi baru yang memungkinkan bagi masyarakat desa itu untuk bisa berinovasi. Iya, berarti mahasiswa ini mempunyai peran penting. Powernya sangat penting sekali berada di masyarakat. Sambil healing, galau-galau sambil posting. Posting, tapi posting yang bermanfaat ya. Bukan posting karena status sedih atau anak-anak senja. Iya, anak-anak senja. Berarti terkait mahasiswa di era digital sekarang, berarti seberapa penting atau penting tidaknya digitalisasi wisata ini seperti apa, Bu? Ya. Maksudnya apakah hanya lewat mahasiswa saja cukup, atau emang kita harus mengelola desa ini menjadi desa digital mungkin ya? Iya. Seperti apa, Bu? Saya mengutip dari Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengatakan bahwa Indonesia ini terkait dengan pariwisata itu harus 2 yang bisa dikembangkan ya nantinya. Yang pertama itu sebutannya adalah Dewi-Dewi. Kemudian yang kedua itu sebutannya adalah Dedi-Dedi. Ya. Itu sebutan ada artinya, Mas. Dewi-Dewi itu desa wisata ya, kemudian Dedi-Dedi itu adalah desa digital ya. Mau tidak mau ya, dengan adanya revolusi industri yang saat ini sudah berkembang 5.0 gitu ya, masyarakat desa itu juga harus cerdas dengan adanya digital gitu ya. Nah, karena referensi yang bisa diperoleh ya, katakanlah di survei-survei awal tuh jejak digital itulah yang kemudian ditelusuri. Nah, maka ini menjadi database yang sangat penting untuk setiap desa itu bisa bisa beradaptasi dengan digital ini gitu ya. Nah, karena saya pikir sekarang tuh tidak sulit, tapi yang menjadi permasalahan itu adalah sulit menyalin informasi. Ya, dengan adanya yang disebut hoax ya, gitu ya. Kemudian memfilter informasi-informasi yang representatif gitu ya. Jadi cerdas bermedia itu harus sampai ke sana gitu. Terkadang kan begini, ada juga kalau ngomongin tentang pariwisata itu keren banget fotonya gitu ya, tapi ketika kita datang kok zonk gitu ya, hancur gitu. Ini seperti naik gunung turun lembah gitu, jalannya aja ngos-ngosan gitu ya. Nah, itu yang menjadi kepiluan ya ketika kita melihat wisata di sosial media gitu. Tapi yang menjadi edukasi adalah sebenarnya itulah gunanya ada description gitu ya. Ketika teman-teman mahasiswa gitu ya, kemudian ketika penggiat wisata gitu ya, dalam memberikan deskripsi itu pun juga harus jelas gitu, detail gitu, dan dan komunikatif gitu ya. Jadi referensi yang diperoleh oleh user itu pun juga cukup baik gitu, sehingga tidak ada namanya stereotip tertentu yang melabelingkan wisata tersebut gitu. Yang namanya kekurangan itu pasti dimiliki gitu ya. Tidak ada wisata yang, saya juga belum pernah menemukan wisata yang sempurna gitu ya. Wisata yang maksudnya sempurna itu mulai dari kunjungan, mulai dari itu tuh tidak ada liku-likunya. Itulah namanya wisata gitu ya. Wisata itu harus punya histori gitu yang kita
tidak bisa lupakan gitu. Nah, misalnya ketika saya juga pernah berwisata ke ya salah satu habitat bunga rafflesia gitu ya. Ini cerita buruk tapi ini harus bisa mengedukasi untuk ini ya teman-teman semua gitu ya. Jadi saya melihat bunga rafflesia itu sudah dalam kondisi kira-kira mekar itu sudah 4 hari yang lalu sudah gitu mau ya. layu. Jadi sudah layu gitu. Nah, saya ketika itu bersama Ibu Sri Handayani Hanum gitu ya. Oh ya. Nah, ketika Dosen melihat senior saya. dosen senior kami di jurusan sosiologi. Nah, beliau itu sangat apa ya namanya momen rafflesia itu sangat diabadikan, banyak sekali koleksinya gitu. Nah, ketika saya melihat bunga itu sudah layu, memang baiklah, memang kondisi ini apa adanya gitu ya. Kita potret dari sisi kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, karena keunikan bunga rafflesia itu memang sempurna ketika dia mekar di hari 1 dan di hari 2 gitu. Tapi ketika dia sudah layu pun itu juga punya kesan tersendiri gitu ya. Artinya kita mengikuti perubahan-perubahan gitu ya, metamorfosisnya si bunga rafflesia ini. Nah, ketika kami selesai, kami naik ke ke arah dataran gitu ya, karena bunga rafflesia itu memang berada di tebing gitu ya, Dan tebing dia biasanya gitu. di akar pohon, Induk-inang ya. induk-inang di akar itu. Nah, tiba pengunjung kedua melihat itu karena saking histeris gitu ya, saking cantiknya bunga rafflesia, histeris walaupun sudah layu tetap cantik gitu ya. Nah, dipegang. Oh ya. Dipegang dan tidak lama berselang itu bunga rafflesia itu patah. Dan itu memberikan kepiluan sih bagi saya sendiri, karena pengunjung yang lain itu ketika melihat akan kecewa gitu, walaupun kondisi sudah layu itu, tapi eksotisme tersendiri dari bunga rafflesia ya. Nah, itu patah. Jadi kita pun juga harus bisa menghargai ya, menghargai bagaimana habitat yang dieksplor, dinikmati oleh berbagai pihak gitu. Artinya pihak itu ya masyarakat sebagai yang berwisata gitu. Nah, kita harus bisa menjaga diri gitu ya, agar tidak mencederai habitat salah satunya tadi bunga rafflesia. Iya, padahal rafflesia ini adalah bunga yang ditunggu-tunggu ya. Iya, betul. Jadi bunga yang mekar ditunggu-tunggu. itu kadang kita nggak tahu kapan. Nah, makanya saya juga sebenarnya susah itu gitu ya, prediksinya pun juga susah. Nah, saya malah pernah nge-guiding wisatawan dari mancanegara dari Jepang ya, Jepang, dan melihat bunga anggrek yang ada di danau. Oh ya. Ya. Nah, kan ada jenis-jenisnya ya, anggrek macan, anggrek macam-macamnya banyak sekali. Tapi salah satu jenis habitat anggrek yang ada di danau itu langka, dan itu tidak ada di berbagai daerah gitu. Nah, saya pun karena saya sangat ingin menunjukkan gitu ya, ingin menunjukkan bahwa ada anggrek-anggrek yang memang tumbuh di kawasan Danau Dendam. Nah, bertemulah salah satu tanamannya tersebut gitu ya. Si wisatawan ini, dia dengan skill yang dia miliki, dia potret sana kemari. Tanpa menyentuh, dia hanya menikmati dengan memandang, dengan mempotret, dan dengan kejauhan yang menurut saya ya cukup jarak aman gitu ya. Jadi si habitat ini terjaga dengan baik, tidak tersentuh, dan kemudian saya sampai bilang boleh kalau dipegang. Mungkin saya juga salah gitu ya. Tidak, saya hanya memfoto dengan berbagai sisi. Itu saja yang dia sampaikan. Jadi saya pun juga, walaupun itu tanaman tidak ditulisin jangan dipegang ya, misalnya kayak gitu ya. Harus ditulisin baru kita baru kita tertib gitu ya. Tapi dengan sebenarnya dengan
apresiasi yang dia berikan ini sebenarnya ingin melindungi habitat-habitat baik itu flora maupun fauna gitu ya yang ada di misalnya kawasan konservasi atau cagar alam seperti itu Mas Arif. Kita kalau di hayati ada bengal fresia Bu ya. Iya betul. Kalau di hewani ada gajah juga Bu ya. Gajah Sumatera. Ya, gajah Sumatera. Di PLT Seblat. Seblat dan gajah-gajah yang di PLT Seblat itu pun juga cukup dirawat gitu dirawat dan memang menjadi wisata di sana gitu. Iya itu, saya juga pernah ke sana Bu. Ya Mas Ari pernah naik gajah ya? Ketemu Bona saya di sana. Ketemu Bona, ya betul. Nah, terus tadi sudah dari mungkin peran akademisi sudah, mahasiswa juga sudah, terus dari wisatawan pun harus punya etika berwisata mungkin Bu ya. Iya, betul. Jadi etika berwisata. Jadi mungkin sekarang nggak terasa sudah lumayan waktunya. Iya. Jadi sekarang mungkin terakhir Bu. Iya. Kita sudah maksimal nih di akademisi, mahasiswa pun sudah mulai menggeliat ke potensi wisata. Masyarakat pun sudah mulai sadar. Nah, mungkin tanggapan Ibu selaku akademisi tentang bagaimana sih peran pemerintah seharusnya untuk menyikapi desa-desa yang saat ini pengen berkembang. Selain tadi harus fokus kan, mungkin pemerintah juga harus fokus. Desa mana nih yang harus diprioritaskan? Atau harus adil semua prioritas. Itu seperti apa Bu? Ya. Ini sebenarnya bukan ranah saya tapi saya mengamati gitu ya. Sebagai pengamat di beberapa kegiatan pemerintahan ya. Oke. Jadi kalau menurut saya ya sebenarnya ketika memang apalagi kalau di pemerintahan ini kan silih berganti ya penanggung jawab baik itu di dinas maupun di struktural lah ya berganti gitu ya. Nah menurut saya kebijakan yang menjadi rencana induk pembangunan itu menjadi panduan sehingga ketika siapapun dia yang memposisikan diri sebagai pimpinan gitu itu punya referensi dan punya evaluasi terkait dengan program-program yang telah direncanakan gitu. Nah, semisal program itu memang sudah eksekusi ya, sudah terlaksana di lapangan gitu. Penting dan adanya evaluasi. Jadi evaluasi itu menjadi tolak ukur gitu ya, bagaimana keberhasilan yang telah dilakukan. Ya, jadi mulai dari bagaimana pelaksanaan, bagaimana proses, dan bagaimana target yang kemudian diperuntukkan gitu ya, itu sesuai dengan perencanaan. Nah, pemerintah sendiri pun juga ya menurut saya juga harus harus punya strategi yang kemudian lebih bombastis ya. Kalau saya bilang pasti mereka punya visi dan misi gitu ya setiap kepemimpinan. Nah, maka visi dan misi itu ya jangan meninggalkan jejak pembangunan sebelumnya. Nah, jadi tetap progres melanjutkan dengan yang sudah ada. Nah, dengan adanya sudah ada itu kan sebenarnya kalau kita presentasekan itu sudah 50% gitu ya. Kita harus bisa melengkapi 100% kan artinya kita membutuhkan 50% lagi gitu loh. Jadi enggak harus menurunkan program-program baru gitu. Nah, dengan adanya program yang sudah ada itu dilanjutkan, maka ketika nanti sudah maksimal, ketika memang sudah baik gitu ya, bisa diturunkan menjadi program baru dari adanya kegiatan yang sudah terlaksana. Dikembangkan lagi. Ya, dikembangkan. Nah, itu yang harapan besar saya gitu. Jadi saya jangan juga. Iya gitu ya Mas Arif, terima kasih sudah bersinergi. Artinya tidak meninggalkan yang lama, akhirnya program yang baru itu terlaksana juga nggak tahu entah sampai di mana kan begitu. Nah, semisal itu bisa ya mohon kepada seluruh pemerintah ya dimanapun Anda berada gitu ya. Bapak Ibu berada. Ya Bapak Ibu berada ini tidak hanya di Bengkulu sendiri tapi di Indonesia gitu. Concern, komitmen dengan
rencana induknya gitu yang diturunkan dari nasional, kemudian dari provinsi, dan kemudian turunkan di kabupaten, turunkan di desa, dan masyarakat sebagai pelaksananya pun jelas gitu. Jadi tidak berjalan dalam tumpukan jerami gitu ya, ruwet gitu. Iya. Jadi harapannya masyarakat itu fokus, juga punya fokus gitu. Nah, menurut saya juga program-program pemerintah itu sudah mencoba untuk mengurai setiap permasalahan yang ada. Nah, tetapi yang paling penting adalah progres di setiap program yang memang dituju. Seperti itu, Mas. Jadi berarti kita mendukung kita mendukung program pemerintah itu, kita mendukung, tapi progres harus progres dan proses. Memberi keyakinan, Bu ya. Yakin bahwa masyarakat ini harus yakin bahwa apa yang dilakukan ini adalah benar dan bermanfaat. Mungkin itu, Bu. Iya, betul. Jadi jangan lakukan aja tapi tidak memberikan keyakinan. Iya, betul. Jalankan betul. tapi nggak ada keyakinan nih. Bisa apa enggak ya? Iya, betul. Jadi masyarakat harus diberikan keyakinan, kesempatan untuk bagaimana mengelola potensi wisata yang ada di desa masing-masing gitu ya. Betul. Dan harus fokus Iya, betul. Karena kan pemerintah itu kan bisa saja memantik gitu ya. Nah, masyarakat yang berproses. Jadi sebenarnya tidak seperti memberi kado, hadiah gitu ya, tapi tidak seperti itu. Tapi masyarakat juga berproses dengan memberikan peluang-peluang yang memungkinkan bagi desanya bisa bangkit dan berkembang, khususnya pada bidang pariwisata seperti itu. Oke, menarik, sangat menarik ini, Bu, wisata Bengkulu. Ngomongin wisata tuh nggak akan pernah selesai, Mas. Surga dunia tuh di Bengkulu. Iya, surga dunia tuh di Bengkulu, di wisatanya Bengkulu. Makanya visit Provinsi Bengkulu ya, jangan lupa. Ya, sudah tidak terasa. Iya, ternyata sudah sejam. 1 jam ya. Inilah kita kalau berbicara tentang eksotismenya Bengkulu melalui pariwisata ya. Mungkin nanti kita akan ada sesi 2 pada bincang wisata Bengkulu ya, Mas ya. Siap, lebih fokus ke daerah mana mungkin, Bu ya? Iya, betul. Ya, cukup. Ya, demikian wawancara saya dengan Ibu Dia selaku dosen pengampu. Terima kasih atas undangannya. Mata kuliah Sosiologi Pariwisata, Bu ya. Iya, betul. Dan semoga podcast Visip ini akan selalu mengedukasi dan menginspirasi. Dan kami butuh peran-peran dari sivitas akademika, selingkung UNIP khususnya, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar bisa memajukan potensi wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Cukup, Bu. Bengkulu maju, wonderful Bengkulu 2022. Bengkulu natural sekarang. Bengkulu natural, ya. Kita ada salam, Bu. Salam Visipnya apa, Bu? Salam solidaritas. Sekali lagi, Bu. Salam solidaritas. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dias. Sama-sama, Mas Arif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.